Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan saya Ibu Meida. Pasti kalian sudah penasaran kan materi apa sih yang kita bahas hari ini? Oke, sebelumnya mari kita simak video berikut ini. Kalian pasti pernah menyalakan lilin kan? Kalian pernah tidak mengamati apa yang terjadi pada sumbu lilin dan batang lilin? Ketika kalian membakar sumbu lilin menggunakan api, yang awalnya sumbu lilin berwarna putih, lama-kelamaan akan menjadi hitam dan menjadi arang. Sedangkan pada bagian batangnya akan meleleh. Kalian tahu tidak? Pada lilin yang menyala mengalami dua perubahan, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, materi ini yang akan kita bahas hari ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, perubahan fisika. Apa sih perubahan fisika? Perubahan fisika merupakan perubahan pada zat yang tidak menghasilkan zat baru. Pada video lilin yang dinyalakan tadi, kalian tahu tidak yang mana merupakan peristiwa perubahan fisika? Ya, betul sekali. Yang merupakan perubahan fisika yaitu ketika batang lilin meleleh. Mengapa pada batang lilin yang meleleh merupakan perubahan fisika? Kira-kira apa saja ya ciri-ciri perubahan fisika? Yang pertama, tidak menghasilkan zat baru. Yang kedua, komposisi materi tidak berubah. Yang ketiga, tidak terjadi perubahan rasa, warna, bau, dan tidak terbentuk endapan. Kira-kira apa ya yang merupakan contoh lain dari perubahan fisika? Coba kalian amati benda yang ada di ruang tamu kalian. Pasti di ruang tamu kalian ada kayu yang diubah menjadi kursi. Kayu yang diubah menjadi kursi merupakan contoh dari perubahan fisika. Mengapa termasuk perubahan fisika ya? Kayu yang menjadi kursi hanya mengalami perubahan bentuk dan ukuran, tetapi molekul zat yang ada di kayu tidaklah berubah. Hal ini juga terjadi pada perubahan wujud, yaitu mencair, membeku, menyublim, mengembun, mengkristal, dan menguap. Coba sekarang kalian tuliskan di buku kalian masing-masing contoh dari perubahan fisika yang ada di kehidupan sehari-hari. Anak-anak, selanjutnya kita bahas tentang perubahan kimia. Perubahan kimia merupakan perubahan zat yang menghasilkan zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Perubahan kimia disebut juga reaksi kimia. Pada video lilin yang dinyalakan tadi, mana ya yang merupakan perubahan kimia? Siapa yang tahu? Ya, betul sekali, yang merupakan perubahan kimia pada saat kalian membakar sumbu lilin. Yang lama-kelamaan, sumbu lilin yang awalnya berwarna putih akan berubah menjadi arang. Pada kehidupan sehari-hari, banyak sekali perubahan kimia, baik secara alamiah maupun buatan manusia. Salah satu contoh dari perubahan kimia yaitu proses perekaratan besi. Besi yang semula merupakan unsur Fe, setelah berkarat akan berubah menjadi senyawa Fe2O3. Kira-kira apa lagi ya contoh dari perubahan kimia? Coba kalian sebutkan di buku kalian masing-masing ya. Sekarang kira-kira apa saja ya ciri-ciri dari perubahan kimia? Siapa yang tahu? Ayo sebutkan. Yang pertama, menghasilkan zat baru. Yang kedua, komposisi materi sebelum bereaksi dan sesudah bereaksi adalah berbeda. Yang ketiga, ditandai dengan terbentuknya gas, endapan, perubahan suhu, perubahan warna, perubahan bau, dan perubahan rasa.
Sekarang kalian perhatikan ya percobaan-percobaan yang akan Ibu lakukan. Kalian tulis di buku kalian masing-masing mana percobaan yang termasuk perubahan fisika dan mana percobaan yang termasuk perubahan kimia. Percobaan yang pertama, kita akan mengubah bentuk plastisin. Alat dan bahan yang perlu kalian siapkan yaitu plastisin. Langkah-langkahnya, kalian bebas bentuk plastisin menjadi berbagai macam bentuk ya. Sekarang Ibu akan mengubah bentuk plastisin ini menjadi bentuk bola dan menjadi bentuk segitiga. Percobaan yang kedua, kita akan mengamati perubahan wujud yang dialami oleh es batu. Alat dan bahan yang perlu kalian siapkan yaitu es batu. Es batu yang sudah diletakkan di tempat misalnya seperti ini, kemudian langkah-langkahnya kalian tempatkan di tempat yang terbuka. Kalian amati beberapa menit setelah kalian letakkan es batu di tempat terbuka ya. Percobaan yang ketiga, kita akan mengamati perubahan kertas setelah dibakar. Alat dan bahan yang perlu kalian siapkan yaitu kertas dan korek api. Langkah-langkahnya, kita langsung bakar kertas menggunakan korek api. Kalian bisa coba di rumah tapi dengan pengawasan orang tua ya. Kertas dibakar. Kemudian kita amati perubahan kertas setelah dibakar. Kertas setelah dibakar akan berubah menjadi abu. Percobaan yang keempat, kita akan melarutkan gula pasir. Alat dan bahan yang perlu kalian siapkan yaitu sendok, gula pasir, dan gelas yang berisi air. Langkah-langkahnya, kalian masukkan gula pasir sebanyak 1 sendok, bebas ya, ke dalam gelas yang berisi air. Kemudian kalian aduk-aduk sampai gula terlarut. Percobaan yang kelima, kita akan mengamati perubahan warna pada kertas lakmus. Alat dan bahan yang kalian siapkan yaitu tempat, lakmus merah dan lakmus biru, dan air deterjen. Langkah-langkahnya, kalian tuangkan air deterjen ya. Kemudian kalian masukkan kertas lakmus merah ke dalam air deterjen dan kertas lakmus biru. Kalian dapat mengamati perubahan warna pada kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Mari kita cocokkan percobaan-percobaan mana yang termasuk perubahan fisika dan mana yang termasuk perubahan kimia. Jadi, percobaan yang termasuk perubahan fisika yaitu percobaan melarutkan gula pasir. Yang kedua, percobaan perubahan wujud pada es batu. Yang ketiga, percobaan mengubah bentuk plastisin. Percobaan yang termasuk perubahan kimia yaitu percobaan membakar kertas. Yang kedua, percobaan perubahan warna pada kertas lakmus. Demikian materi tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Percobaan-percobaan yang telah Ibu lakukan dapat kalian lakukan di rumah ya. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran bersama Ibu Meida. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan materi berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.